Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah suatu sore, ibu pulang dengan tapak kaki berdarah, tertusuk kerikil terangnya. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan semenjak pagi, wanita yang kasihnya tak terbilang nilai itu mengakhiri dengan sedikit ringisan. Tidak apa-apa, cuma luka kecil kok. Padahal tak lama sebelumnya beberapa orang warga yang tak satu pun saya mengenalnya membopong ibu dalam keadaan pingsan. Ternyata ibu kelelahan hingga tak kuat lagi berjalan. Bermil-mil ia mengetuk pintu ke pintu rumah orang yang tidak dikenalnya untuk menawarkan jasa mengajar baca tulis Al-Quran bagi penghuni rumah. Tak jarang suara hampa yang ia dapatkan dari dalam rumah. Sesekali penolakan dan tidak terbilang kata, "Maaf, kami belum butuh guru mengaji." Tapi ibu tetap tersenyum. Sejak perceraiannya dengan ayahku, ibu menanggung semua nafkah 5 anaknya. Pagi ia berjualan nasi dan ketupat bermodalkan sedikit keterampilan memasak yang ia peroleh selagi muda dulu. Menjelang siang, ia mulai menyusuri jalan yang hingga kini takkan pernah ia ukur, menawarkan jasa dan keahliannya mengajar baca tulis Al-Quran. Selepas Isya, kami kelima anaknya menunggu setia kepulangan ibu di pinggir jalan. Sempat saya bertanya dalam hati, lelahkah ia? Biasanya kami berebut untuk menjadi tukang pijat ibu. Saya di kepala, abang di kaki, sementara kedua tangan ibu dikeroyok oleh adik-adik. Kecuali si cantik bungsu yang usianya kurang dari 4 tahun kala itu. Bukannya ibu yang tertidur pulas, justru kami yang terlelap satu persatu terbuai indahnya nasihat lewat tutur cerita ibu. Tengah malam saya terbangun melihat ibu masih duduk bersimpuh di sejadahnya. Ia menangis sambil menyebut nama kami satu persatu, agar Allah membimbing dan menjaga kami, hingga menjadi orang yang senantiasa membuat ibu tersenyum. Tersenyum bangga yang pernah melahirkannya. Saya ternganga sekejap untuk kemudian terlelap kembali hingga menjelang subuh. Ia membangunkan kami. Selepas subuh, wanita yang ketulusannya hanya mampu dibalas oleh Allah itu meneruskan pekerjaannya, menyiapkan dagangan, sementara kami membantu ala kadarnya. Tidak pernah saya melihat ia mengeluh, meski teramat sudah lelahnya. Satu pertanyaanku kala itu, kapankah ia terlelap? Pagi hari, di sela kesibukannya melayani pembeli, ia juga harus menyimpan dan menyiapkan pakaian anak-anak untuk ke sekolah. Sabar ia meladeni teriakan silih berganti dari kami yang meminta pelayanannya. Wanita yang namanya diagungkan Rasulullah itu tak pernah marah atau kesal. Sebaliknya, dengan segenap cinta yang dimilikinya, ia berujar, "Abang sudah besar, bantu ibu ya." Ingin sekali kutanyakan, pernahkah ia berkeluh kesah? Kini, setelah berpuluh tahun, ia melakukan semua itu. Setelah jutaan mil jalan yang ia susuri, bertampuk-tampuk doa dan selaut tangisnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tak pernah dan takkan pernah bertanya apakah ia begitu lelah, karena saya teramat tahu ibuku sangat tangguh. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, begitu besar pengorbanan seorang ibu untuk keberhasilan semua anak-anaknya. Mudah-mudahan narasi ini dapat menginspirasi kita semua, sehingga membuat
kita semakin termotivasi untuk melayani ibu kita yang tidak mungkin akan membalas jasa-jasanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.